Halo semua, kembali lagi bersama saya Sinta Felicia. Dan kali ini saya akan membahas kesalahan yang sering kali terjadi pada penulisan juga pengucapan dalam bahasa Inggris. Ya, kesalahan ini adalah tukarnya kata yang digunakan. Jadi kata yang digunakan tidak sesuai ya, sehingga menimbulkan kesalahan. Kita mulai dari pasangan kata pertama yang sering tertukar penggunaannya, yaitu kata berikut ini. Ya, di sini ada I dan juga ada me. Oke. Untuk I itu digunakan sebagai subjek, berbeda dengan me yang digunakan sebagai objek. Sebagai contoh, pada kalimat I give you a book. Saya memberikan Anda sebuah buku. Nah, di situ yang melakukannya adalah saya. Yang menerimanya Anda. Nah, ini berbeda dengan me. You give me a book. Anda memberikan saya buku. Yang melakukannya adalah Anda, sementara yang menerimanya adalah saya. Oke, jadi I itu untuk subjek yang melakukan, sementara me itu adalah yang menerima perlakuan atau objek. Jadi walaupun keduanya artinya saya, namun fungsinya itu berbeda. I subjek dan me objek. Oke, kita ke selanjutnya ya. Pasangan yang sering tertukar juga penggunaannya. Ya, ini dia. Less dan you. Oke. Masing-masing kata ini ya berhubungan erat dengan satu hal. Nah, less itu hubungan dengan hal yang tidak bisa dihitung. Nah, oke. Berbeda dengan view yang bisa dihitung. Sebagai contoh hal yang nggak bisa dihitung tuh misalnya saja kita ke bahan mana proyek, coba misalnya sudah gula bisa dihitung ya. Nah, jadi less sugar. Nah, itu less itu digunakan ya untuk hal yang tidak bisa dihitung. Nah, itu berbeda dengan view yang bisa dihitung. Jadi meskipun sama, ya harus diikuti kata benda ya, seperti noun. Namun fungsinya berbeda. Tidak bisa dihitung dan yang bawahnya adalah bisa dihitung. Oke. Jadi berbeda penggunaannya. Kemudian kita ke selanjutnya ya. Pasangan kata selanjutnya itu ada detail dan spesifik. Ya, detail dan spesifik. Oke, detail dan spesifik ini sering diikuti oleh information ya. Detail information, specific information, seperti itu. Namun, perlu diketahui keduanya itu ada perbedaan. Untuk detail sendiri, itu maksudnya adalah rinci. Oke? Rinci itu jadi bisa lebih dari satu hal. Atau kalau misalnya detail information, berarti ada lebih dari satu informasi. Ya, sebagai contoh, my detail information. Nah, itu berarti di situ bisa ada informasi nama saya, informasi tempat tinggal saya, dan informasi misalnya tujuan saya ya. Misalnya, my detail information untuk misalnya tiket. Jadi, detail itu lebih dari satu saja. Untuk spesifik gitu ya, ketika ada specific information, itu adalah informasi khusus. Jadi, informasinya itu sudah sangat kecil sekali lingkupnya. Ya, sebagai contoh, kalau saya bilang specific information dari informasi yang luasnya misalnya food ya, generic information food, jadi saya akan bikin spesifiknya adalah itu noodle. Nah, seperti itu. Jadi, bisa dilihat bahwa detail ataupun spesifik yang sama-sama dengan informasi di sini, ya detail information, specific information, itu tidak ya, tidak memiliki hal yang sama. Di sini rinci, sementara di spesifik adalah khusus.
Oke, jadi fungsinya juga berbeda. Baik, kemudian kita ke pasangan kata selanjutnya, yaitu that dan who. Oke, untuk that itu penggunaannya kepada suatu hal ya, things. Sementara who itu kepada orang. Ya. Nah inilah jangan mungkin kita mungkin kecoh mungkin dengan maknanya. Mungkin maknanya memang yang gitu. That itu dan selamat bisa bermakna yang, who juga bisa bermakna yang. Tapi untuk that itu pada things, sementara who itu pada orang. Fungsinya berbeda atau hal yang dirujukan berbeda. Oke. Kemudian say then and then. Jadi then yang lalu itu adalah yang atas gitu. Jadi ini mungkin kita menyebutkannya ya mirip gitu. Maksudnya dan juga mungkin kadang kita ketika menuliskannya juga rasa mirip ya. Jadi hampir-hampir wah kayaknya mirip. Nah, dan itu lalu. Nah, kalau misalnya dan yang bawah ini gimana sih? Nah, untuk dan yang bawah ini itu masuk ke comparative degree yang artinya daripada. Nah, ya. Jadi dan yang di atas itu artinya lalu, sementara untuk dan yang di bawah itu daripada. Oke. Hampir sama sih bunyi, namun maknanya itu berbeda. Dan akhirnya juga fungsinya berbeda ya. Ini. Jadi kalau mungkin kita bisa pakai contoh, misalnya I call you, then I go to your house. Nah, di situ berarti lalu ya, then. Jadi saya menelpon Anda, lalu saya ke rumah Anda. Nah, di situ lihat ya itu maksudnya adalah lalu. Nah, untuk yang bawah ini dan yang daripada ini sebagai contoh gimana sih? Misalnya I bring gimana? I bring you more than 5 books sebagai contoh. Nah, di situ daripada ya, lebih daripada I bring more than 5 books. Saya membawa lebih daripada 5 buku. Jadi dan itu dari ada 5, jadi lebih daripada 5 gitu. Bisa 6, bisa 7 dan sebagainya. Ya, komparatif ya. Terus juga sebagai hal yang lainnya lagi adalah it is cooler. It is ya, sebagai contoh kita melihat lukisan teman kita. Ya, it's cooler than I expect. Jadi ini lebih keren nih daripada yang saya pikirkan. Nah, disitulah komparatif. Jadi dan maupun dan yang di bawah ya dan di bawahnya memiliki fungsi yang berbeda meskipun bunyinya sama. Nah, berarti hari ini nih kita memiliki pasangan kata ya. Tadi mulai dari I, kemudian me yang sering bertukar ya. Terus ada less, ada sama you, ada detail, terus ada sama spesifik, terus ada that sama who, terus ada then, yang ini dan. Jadi bisa kita lihat bahwa
mereka tampaknya serupa ya, namun tak sama. Dan ini sebenarnya yang bikin ya kita itu akan menjadi lebih ya akan menjadi mungkin lebih berhati-hati dalam penggunaan kata juga, bahwa penggunaan kata kita bisa bermakna berbeda apabila penggunaannya tidak tepat. Nah, tips-tips apa juga sih yang bisa kita terapkan ketika kita memiliki dua kata yang hampir mirip seperti ini? Nah, jangan lupa untuk selalu membuka kamus. Ya, itu. Ketika ada kesempatan, ya buka kamus. Di situ bisa menemukan kelas kata, bisa menemukan makna dari kata yang kita cari. Seperti itu. Jadi, kamus itu akan menjadi acuan kita tentunya ya ketika kita mau memeriksa. Oke. Nah, yang kedua adalah tentunya kita juga terbiasa untuk menulis, gitu, menuliskannya. Jadi ketika kita hanya mungkin mengetahui, ya, itu kan mungkin sampai pada satu mungkin waktu. Namun dengan menulisnya, ya ketika kita sudah mencoba menulis, biasanya itu akan terekam lebih lama. Jadi kita sudah mulai membuat contohnya ya, mungkin di notes kita sendiri. Nah, itu akan membuat kita lebih mudah. Oh, ternyata penggunaannya kalau saya mau berbicara itu yang seperti kalimat yang saya tulis ini ya. Jadi sudah bisa kita lihat pada contoh kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah juga kita bisa memakai cara itu menerjemahkan. Jadi ketika kita menerjemahkan, kita juga akan menjadi lebih peka terhadap kata-kata yang kita dapat. Karena ketika kita menerjemahkan, kita akan mencoba ada di area bahasa yang kita tuju. Mungkin pada awalnya kita masih belum tahu satu kata, tapi dengan kita mencoba menerjemahkannya, kita jadi tahu kata tersebut ya. Maksudnya kita juga buka kamus, mungkin kita lihat referensi yang lain. Oke, jadi ulangin lagi tipsnya mungkin ada 3 ya, agar mungkin tidak tertukar. Yaitu bisa kita cek kamus, kemudian yang tadi dituliskan, dan kemudian yang selanjutnya adalah diterjemahkan. Nah, ketiga cara ini tentunya bisa dilakukan di gadget kita, yang kita bisa membuat notes gitu dalam HP. Jadi tidak perlu mungkin harus tunggu di satu media yang besar, kita bisa menggunakan notes pada HP kita. Jadi semoga hal tersebut bisa ya membuat kita lebih baik ya dalam penggunaan kata. Oke. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti ya panduan ini ya. Mungkin lebihnya panduan ini. Nah, ini bisa kalian segera praktekkan untuk penulisan, untuk pengucapan juga. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.